Esther. Esther, moto hidupnya apa? Kejarlah impianmu dan cita-citamu, ingat Allah selalu ada di sisimu dan membimbingmu. Oke, bagus. Halo, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Andri Suryadi. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di Sekolah Dasar Yosudarso Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 di STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan ini, hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melakukan praktik uji kinerja PPG mengajar di kelas 5 SD. Saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dalam materi Daud Sang Pemimpin. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat berguna bagi anak-anak dan dapat menjadi sumber inspirasi untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, luar biasa ya. Alexa tambah cantik sekarang ya. Kapan pakai kacamata? Sudah sempat ya. Joshua ininya bagus, apa namanya itu? Peci? Bukan peci dong, apa namanya? Ada yang tahu? Lampon, bukan? Ikat, ya. Kalau lampon itu dari apa? Jawa. Kalau sudah? Ikat ya? Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar, kita akan mengenal Daud Sang Pemimpin. Siapa yang pernah membaca kisah Daud dalam kitab suci? Tunggu. Joshua, apa yang kamu ketahui tentang Daud? Daud berkasa. Apalagi itu? Daud mengalahkan Goliat. Bijaksana, boleh. Ingat nggak? Kalau Desember, Yesus lahir di mana? Bethlehem. Apa nama lain dari Bethlehem? Kesia. Kota Daud. Jadi Daud itu akan menjadi nenek moyang dari siapa? Yesus. Itulah sebabnya Yesus akan lahir di kota Bethlehem. Kota Daud. Kalau pemimpin di sini adalah menunjukkan Daud, dan nanti juga Yesus akan menjadi seorang pemimpin sama seperti Daud. Oke, anak-anak ya. Coba Pak Andri akan presensi dulu. Jadi, pada lalu tadi ya semua ya. Coba. Oke, siap? Di Krista. Di Joshua. Di Angel. Di Michelle. Randy. Adel. Hadir. Oke, Alexa. Ya, baik, terima kasih. Coba kita buka dulu dengan doa. Ada yang mau doa? Oke, silakan. Kita buka dulu dong. Kita siap-siap berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kita Tuhan. Baik anak-anak, ya kita sudah berdoa, kita mohon supaya kita dapat belajar dengan baik. Kita istrikin dulu anak-anak. Sudah tahu lagu ini belum? Oke, kita nyanyi bersama-sama yuk. Baik, semuanya berdiri. Ayo, kita bersama-sama ya. Sambil tepuk tangan saja ya. Kita
Nah, ini yang kemarin Pak Ade pernah ingat satu sabda dari Yesus ya. Kalau kita bisa menyelesaikan sesuatu dari hal yang kecil, kita bisa menyelesaikan sesuatu yang besar. Untuk menjadi seorang pemimpin, lakukan dari hal yang kecil. Di sini sengaja bangsa kita. Pertama, ya, kita akan mengenal bahwa Daud sebelum mengalahkan Goliat, dia mengalahkan siapa? Ini pertama mengalahkan singa dulu, baru mengalahkan Goliat. Maka kalau ingin seorang pemimpin kayak kemarin, ingin dulu menikmati saya, akan harus kuat dulu. Jangan pikir yang besar-besar, tapi pikirin yang kecil dulu. Contoh cinta, tiap hari rajin mencuci piring barang, bukan mencuci piringnya, tapi apa ya? Setia, konsisten. Habis makan, habis makan, habis makan. Ketika nanti sudah dewasa, sudah kerja, menjadi seorang pemimpin, bukan piring ya, tapi konsisten. Cinta, kalau melihat sesuatu yang tak beres, dia akan lebih teliti. Kalau itu tak beres, kalau itu akan ke bawah nanti sampai besar. Sama juga seperti Daud berlari dari hal yang kecil. Nah, anak-anak di sini pada hari ini ya, pertama kita akan mengenal sini ya Daud sebagai pemimpin yang tangguh. Bahkan nanti kamu baca dalam kitab suci ya, Daud itu satu raja yang berhasil mengalahkan banyak bangsa, termasuk bangsa kanibal. Apa itu kanibal? Dari manusia, memakan dari manusia, yaitu bangsa Amalek, penyembah berhala, dikalahkan oleh Daud. Kenapa Saul gagal? Kenapa Saul gagal? Karena tidak taat kepada Tuhan. Tapi kalau Daud dia taat. Sebetulnya yang mengalahkan bangsa Amalek juga bukan Daud, tapi dengan bantuan Allah. Nanti kita akan coba latar belakang kehidupan bangsa Israel zaman itu seperti apa. Masih banyak penyembah berhala itu, masih banyak. Suka kalau menyembah berhala itu apa? Darah. Dulu banyak orang mati karena harus pakai darah. Salah satu Daud mengembalikan ketaatan kepada Allah, tidak lagi menyembah berhala. Lalu kita akan melihat, kita akan coba meneladani karakter kepemimpinan Daud seperti apa yang bagus. Lalu memahami Allah sebagai pemimpin manusia yang diwakili oleh pemimpin seorang manusia. Kalau nggak salah tanggal 26 atau 28 Oktober ini Prabowo akan dilantik, ya? Prabowo sudah memilih beberapa menteri. Saya tahu nggak? Coba cek nggak? Belum? Nanti kita browsing ya. Menteri-menterinya masih muda-muda. Ya. Tapi kalau menghubungkan di sini, ingat Prabowo itu hanya wakil Allah. Nah, presiden raja itu bukan pemimpin yang sesungguhnya, tapi hanya wakil Allah. Oke, dan terakhir inilah ya satu berkat kalau kamu taat kepada Allah, Allah akan menjanjikan sesuatu yang kamu. Gak mungkin dong Allah menjanjikan kepada kalian yang malas. Gak mungkin. Maka Pak Anu bilang, jangan kejar cita, tapi fokus belajar. Nanti Tuhan akan kasih sesuatu. Oh, Alvaro gambarnya bagus. Ya udah, nanti 10 tahun, 15 tahun depan, nanti kamu dikasih TKA. Oh, Kesia, anak yang detail, anak yang penting dengan kesehatan, ya, suka dengan Alexa, baca-baca tentang obat-obatan. Oh, kamu gak boleh. Gak usah pikir kamu sama cita-cita. Fokuskan apa bakat kamu, apa hobi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Yuk, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan nonton film Broken. Oke, siapkan catatan kalian adegan mana yang paling menarik dari film Broken. Ini sederhana, mungkin kamu pernah nonton, tapi sekarang coba pahami dengan baik kira-kira apa makna dari film ini. Kita nonton bersama-sama.
bagi budi ya. Selain itu, kehilangan kepercayaan diri terus. Bisa cuma yang suka merendahkan temannya. Benar kan? Kata Randy, cuma yang suka ngomong kasar, membuli temannya. Esther, Cum, kalau sekolah sudah lewat, dia bilang, Mama, Bapak, ya, Bapak aku, Papa, Mama, udahlah Mama pulang dulu. Coba karena kayak gitu. Ada nggak? Berarti orang siapa kalau entah itu nilai, entah itu gambar, suka dipuji oleh Mama atau Papa? Pernah nggak kamu butuh sesuatu sama Mama, tapi ditolak sama Mama? Atau mamanya cuek, aku lupa? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak tuh. Cuma yang pas ulang tahun, Mama papanya lupa bawa ulang tahun. Pernah tuh? Jangan tuh. Dia beneran kan? Beneran? Ya, gimana perasaannya? Dari cara Esther, kehilangan kepercayaan. Pak Andi juga kadang-kadang merasa bersalah, gitu ya. Kalau Pak Andi juga kadang-kadang dalam keluarga ulang tahun Mama, pas ulang tahun tiba-tiba ulang tahun kakak juga kadang-kadang lupa. Apa arti kata broken? Rusak. Maaf, ini contoh. Pak Andi bilang kasar kepada dari luar itu nggak kelihatan, tapi hatinya di dalam bisa nggak dilihat? Bisa. Salah satu yang paling susah memperbaiki hati seseorang. Itulah yang hati lama-lama menumpuk, kehilangan kepercayaan diri. Kalau diminta jadi pemimpin itu nggak mau. Kamu jadi ketua kelompoknya, kamu aja. Nanti kamu yang pimpin upacara ya, mau aja. Tidak punya kemauan kepercayaan diri mau menjadi seorang pemimpin. Flashback ke depan. Setelah diberikan hati oleh Yesus, letaknya Yesus selalu menjadikan kita ada ya, kamu masih bisa. Yesus kamu nggak bisa, bisa. Gitu ya. Kadang-kadang ada suara hati yang terus berkata kamu pasti bisa. Ya, kalau bukan nanti akan membuat retakan. Karakter kepemimpinan apa yang bisa kamu pelajari dari film tersebut? Kalau contohnya Alvaro ngejek polisi saya kerekam akan berlanjut. Polisi saya akan ngejek Felix akan ngejek aku aja dia cuma manusia, kamu ya sudah tinggi kan ceking lagi. Tapi karena Adriel anaknya pengasih, putus. Pak. Adriel stop, tidak melanjutkan tetapi emang aku ceking kok. Aku tinggi. Sama. Kita aku tetap dalam produktivitas. Kalau duitnya kita intinya banyak. Jangan sampai orang putus mengalir kemana ya. Baik anak-anak, kita akan mengamati ini contoh ya video pembelajaran. Kita mengamati sebentar dari fun fact yang pertama ya, kita lihat fun fact video. Daud merupakan pemimpin yang tangguh. Ia pernah berperang melawan prajurit raksasa yang bernama Goliat dari bangsa Filistin. Saat bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, Raja Saul harus menyerah karena tidak punya keberanian untuk mengalahkan Goliat. Rasanya Raja Saul ini tidak percaya diri. Ia merasa takut dan telah ditinggalkan Allah. Nah, di sini yang terjadi sempat Daud ketika akan melawan Goliat.
Ejek. Ah, kamu masih kecil. Udah pulang aja. Ke ibu bapak kamu. Gitu. Enggak. Dengan berdua saya pasti Saul pun akhirnya juga tidak berani. Saul dia. Karena ia tidak mematuhi perintahnya. Namun Allah menyertai Daud dan berhasil mengalahkan musuh terkuatnya hanya dengan menggunakan ketapel. Perbedaannya adalah Saul tidak taat kepada Allah dan lebih memuja dirinya sendiri, tetapi Daud selalu berpegang dan beriman kepada Allah. Ini rumusnya bagi pemimpin. Siapa yang sombong akan direndahkan. Siapa yang rendah hati akan tinggi. Jadilah rendah hati. Kenapa? Karena Daud suka memetik kecapi sambil bernyanyi saat sedang menggembalakan domba-domba ayahnya. Jadi sambil menggembalakan domba, biasanya dia memetik kecapi atau dawai dan sambil bernyanyi. Lagi, ya. Daud belajar dari domba. Ingat, seorang gembala itu harus mental, harus tahu domba-domba. Pernah suatu hari, yang tadi ya, dombanya hilang satu, mau diterkam oleh singa. Daud berjuang menyelamatkan domba. Itu ya, yang namanya pemimpin dilatih oleh Allah dari sejak dari hal-hal yang nah, ya. Anak-anak kita bereksplorasi. Pertama begini ya. Nanti kamu boleh cari di di HP. Kalau yang tidak bawa HP boleh bekerja sama dalam kelompoknya. Apa tugas kalian? Apa saja cara untuk mengembangkan karakter kepemimpinan? Nah, silakan buka HP-nya. Nanti di sini ada LKPD-nya, mana yang dengan satu. Kamu tulis di sini. Ya, boleh bekerja sama dengan boleh searching di internet bagaimana caranya mengembangkan kepemimpinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh bekerja sama. Nah, perhatikan dulu sebentar. Kalau cara mengembangkan kepemimpinan sudah dapat 3 atau 4, boleh kamu lanjut explore, mencari minat. Cari yang bagus ya. Nah, bebas, yaitu mencari kata mutiara kepemimpinan. Contoh, hidup di dalam Allah dan melayani sesama. Atau berjuang terus untuk berprestasi. Diketik saja di HP atau di Google search ya. Contoh motivasi atau kata-kata mutiara seorang pemimpin. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa daerah, boleh. Makanya cari di internet yang bagus kira-kira sebagai sumber inspirasi. Coba ketik. Ada 40 kata-kata, bisa. 1, moto hidup orang Indonesia.
yang dipegang oleh Garuda Pancasila? Di Bhinneka Tunggal singkat pada 11 tapi bermakna Bhinneka Tunggal Ika, beragam agama tetapi tetap satu saudara. Motonya orang Jepang lebih singkat lagi. Ingat? Pernah menjelaskan? Waktu adalah uang. Time is money. Satu detik itu berharga. Misalnya, waktunya kita mendengarkan presentasi dari kelompok perwakilan dari kelompok masing-masing ya. Kita mulai dari kelompok kalian dulu, silakan maju. Kertasnya di bawah ya, karena KPD-nya di bawah, silakan. Dari tarik mau tunjuknya apa? Oh, berarti kalau ingin menjadi pemimpin yang hebat harus memimpin diri sendiri. Kalian? Mungkin kita memang berbeda pendapat, tapi jangan sampai kalau kita berbeda pendapat, nanti kita harus bersama. Ya. Satu, seorang pemimpin tidak boleh memihak, dalam arti kita harus mendamaikan. Kalau tadi tidak berinteraksi, berantakan nanti ya, Esther. Allah akan setia mendampingi kita ketika akan mengejar cita-cita impian kita. Boleh saya? Jangan takut gagal. Sekali maju, tetap maju, jangan takut gagal. Felix. Walaupun susah tidak masalah. Terus Adil? Belajar dari kegagalan orang lain, jangan hanya sukses. Ya, belajar dari kegagalan. Jangan hanya mengejar. Kapan ada peribahasa Adil? Orang yang mengejar sukses akan gagal. Orang yang belajar kegagalan akan sukses. Ya, oke, teman dulu. Silakan dulu. Kelompok tentang Abel, silakan teman. Bel. Terus belajar hal-hal yang baru. Harusnya kamu ya lebih pintar dari Pak dan Supaya. Karena Pak dan Supaya ketinggalan. Kalau kamu lebih suka hal yang baru, kita semangat. Orang yang diberkati Roh Kudus itu kelihatan dari semangat. Dari kecil disiapkan jangan nanti untuk mengejar kita. Tepuk tangan untuk kelompok mereka. Kelompok Alexa, Michelle dan kawan-kawan silakan. Oke, Alexa, mau hidupnya apa? Ya, harus mau relator kor dan bisa. Seorang pemimpin zaman sekarang kalau biasa-biasa saja nggak bisa, harus punya inovasi, sesuatu yang baru. Ya, paling susah adalah memberi kepercayaan pada orang lain. Susah. Kita harus belajar dari kegagalan. Tepuk tangan ke kelompok geser dan kawan. Kesimpulannya adalah pertama-tama anak-anak ya, karakter kepemimpinan harus dipersiapkan dari sejak kecil. Jangan tunggu nanti. Rajin berdoa itu penting. Tidak ada orang yang sukses tanpa direstui oleh Allah. Itu mengapa ada orang sukses, punya mobil banyak, rumah banyak, sekalinya datang tsunami, selesai. Lebih baik punya rumah kecil tapi aman, ya. 3, mengenal diri sendiri tadi ada, ya. Dan terus berjuang demi masa depan yang cerah. Terakhir, hidup dengan memiliki prinsip. Moto tadi tolong dipersiapkan dengan ini intinya ya, perhatikan. Untuk diingat, 1, taat kepada Allah itu wajib. 2, hidup mandiri dan disiplin dari sejak kecil. 3, penyayang keluarga. Dan 4, rela berkorban dan mau melayani. Nah, kita akan berefleksi pada bagian refleksi ini, perhatikan ya. Nah,
Jadi Pak Andri ingin pada bagian refleksi itu kamu tidak hanya menuliskan moto hidup, tapi betul-betul dari mulai step kelas 5 kamu sudah punya moto hidup yang jelas, ya. Mungkin ke depan akan berganti, tapi minimal kamu berlatih punya satu pegangan moto hidup. Tapi jangan lupa, tidak hanya menuliskan moto, perhatikan di depan, perhatikan, jelaskan maksud atau artinya itu apa. Misalkan kita ya, orang Indonesia membuat moto Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Karena di Indonesia beragam-beragam. Di Jepang Kaiwismadi, kenapa? Di Jepang tiap hari gempa. Kalau kita jalannya lambat, hancur, lama lagi. Orang Jepang tiap hari gempa. Kalau ada hancur gedung maka sudah biasa. Tapi membangunnya juga cepat. Maka mereka terbiasa, ya. Itu moto. Coba, kira-kira alasannya itu tulis satu sedikit, ya. Motonya apa? Satu aja. Kalau di bagian refleksi satu aja yang ingin jadi moto hidup kamu apa? Halo Adriel. Adriel moto hidupnya apa, Adriel? Belajar dari kegagalan orang lain dan hanya sukses. Belajar dari kegagalan orang lain, jangan hanya sukses. Oke, betul. Esther moto hidupnya apa? Kejarlah impianmu dan cita-citamu, ingat Allah selalu ada di sisimu dan membimbingmu. Oke, bagus. Apa moto hidup kamu? Mungkin kita memang berbeda pendapat, tetapi karena kita berbeda pendapat jangan sampai kita hancur semua. Bagus. Orisai, apa refleksinya? Kamu moto hidupnya apa? Sekali maju tetap maju, nanti gagal. Oke, jangan takut gagal ya. Anak-anak ada pertanyaan? Jelas? Oke, apakah materi ini bermanfaat buat kalian? Oke, baik. Ya. Ini nanti ada tugas ya di rumah. Tolong Pak Andri kalau meminta buku kerohanian, ini sekalian latihan kepemimpinan konsisten, ya. Buku kerohanian tolong diisi. Yang kedua, nanti lembar LKPD dibawa pulang dulu, dihias bagian apa? Motor kepemimpinannya. Dan terakhir belajar di rumah untuk persiapan asesmen sistematik dengan mengerjakan soal-soal latihan. Jadi pandai akan kasih soal-soal latihan untuk paham. Terima kasih anak-anak sudah selesai pembelajarannya, luar biasa. Ya. Mari kita tutup dengan doa untuk siapa yang tutup doa? Silakan Esther. Kita ucapkan kita terus doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih anak-anak. Selamat istirahat.